Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini saya ingin membahas soal yang dikirimkan oleh salah satu subscriber kepada saya yang ini terkait PPh badan ya. Jadi bagaimana cara menghitung PPh badan dari ujian atau soal yang dikirimkan ke saya kemarin. Oke, saya lihatkan soalnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini soal yang dikirimkan oleh salah satu subscriber YouTube saya. Pada tahun 2021, PT Sentosa Jaya memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 3,5 miliar. Mungkin ini bukan, mungkin ada sedikit nanti di sini mungkin tidak berniat untuk mengoreksi, tapi mungkin menurut pemahaman saya, karena ini juga bukan soal saya yang buat, jadi sepemahaman saya, mungkin nanti bisa dikoreksi juga bagi yang paham. Mungkin yang dimaksud ini adalah bukan penghasilan kena pajak ya, tapi laba bersih fiskal gitu. Karena penghasilan kena pajak itu nanti terkait dengan setelah dikompensasi kerugian itu baru namanya penghasilan kena pajak. Oke, memperoleh laba bersih fiskal sebesar 3,5 miliar, kemudian dengan peredaran bruto sebesar 10 miliar. Artinya ini berarti nanti penghitungan pajaknya menggunakan pasal 31E ya, PPh Badan. Kemudian kompensasi kerugian yang masih dapat dikompensasi adalah sebesar 800 juta. Oke, ini kompensasi kerugiannya. Kemudian PT Sentosa Jaya memperoleh bukti potong PPh pasal 22 atas penghasilan yang dipungut oleh pihak lain sebesar 20 juta dan memperoleh bukti potong PPh pasal 23 atas penghasilannya yang dipotong oleh pihak lain sebesar 30 juta. Cuman di sini di soal ini masih belum dijelaskan kira-kira tarif berapa yang dikenakan untuk pasal 22 dan atas apa. Karena kan kalau pasal 22 kan ada banyak ya tarif-tarifnya, transaksi katakanlah dengan BUMN atau pemungut itu kan 1,5%, atau misalkan kayak transaksi dengan pedagang pengumpul gitu kan, itu ada yang 0,25 dan sebagainya ya. Jadi ada banyak tarif di situ. Jadi kita asumsikan saja bahwa pasal 22 ini pakai tarif yang 1,5%. Asumsinya pakai transaksi dengan bendahara pemerintah atau BUMN ya, gitu 1,5%. Kemudian memperoleh bukti potong pasal 23 atas penghasilannya yang dipotong oleh pihak lain sebesar 30 juta. Nah, ini juga sama. Pasal 23 itu ada dua jenis tarif, 15% dan 2%. Nah, kita pakai tarif yang mana nih? Karena di sini tidak jelaskan dipotongnya berapa. Dia hanya penghasilannya ini sebesar 30 jutaan. Gitu. Jadi, nah, atau apakah yang dimaksud ini memperoleh bukti potong pasal 22 atas penghasilan yang dipungut oleh pihak lain sebesar 3. Oh, berarti ini asumsinya 20 juta dan 30 juta ini sudah dalam bentuk bukti potong ya, gitu. Bukan penghasilan bukan penghasilannya, bukan penghasilan brutonya, tapi 20 dan 30 ini sudah dalam bentuk bukti potong. Oke, itu asumsi kita ya, karena untuk pasal 22 sendiri dan pasal 23 kalau kita tidak dijelaskan ini transaksi dengan siapa, maka kita sendiri nggak bisa tahu nih ini kira-kira pakai tarif yang berapa gitu. Kalau misalkan jasa atau sewa itu berarti kalau di pasal 23 itu tarifnya adalah 2%. Kalau terkait dengan royalti, bunga, kemudian royalti, bunga, hadiah itu 15%. Karena dividen sendiri sekarang sudah tidak kena pajak. Kemudian pertanyaannya adalah A, hitung pajak penghasilannya, berarti PPh badannya berapa. Kemudian PPh pasal 29 kurang bayarnya, berarti ini yang harus dibayar oleh PT Sentosa Jaya. Dan yang ke C atau yang ketiga, berapa besarnya angsuran pasal 25 untuk tahun berikutnya ya, mungkin. Kalau bulan berikutnya kan pasti akan selalu sama kalau pasal 25 itu. Jadi ini asumsinya adalah angsuran pasal 25 untuk tahun berikutnya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk soalnya. Nah, kita akan mulai bahas di sini. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, untuk kalau tadi ya, kalau di contoh soal itu kan omsetnya adalah 10 miliar, kemudian ini asumsinya berarti sudah kena koreksi fiskal segala macam, jadi laba bersih fiskalnya itu sebesar 3,5 miliar di situ.
Oke, nah berarti di sini kalau kita cek, oke, saya siapkan file Excel-nya. Nah, ini asumsinya ini kita kosongkan dulu aja. Oke, 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 oke. Oke, jadi ini penghitungan PPh badan menggunakan pasal 31E tadi ya, misalkan peredaran brutonya tadi adalah sebesar 10 miliar. Oh, 10 miliar, bukan 10 juta. Oke. Kemudian asumsinya tadi laba bersih fiskalnya ya, di sini laba bersih fiskalnya adalah sebesar 3,5 miliar. Oke, langsung aja 3,5 miliar berarti asumsinya ya anggaplah berarti HPP-nya berarti sebesar 3,5 berarti 6,5 ya. Oke. Asumsinya berarti laba bersih fiskalnya adalah sebesar 3,5 miliar. Kemudian tadi ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya sebesar 800 juta. Oke, kita cek di sini 800 juta. Oke, jadi penghasilan kena pajaknya. Jadi penghasilan kena pajak itu adalah laba bersih fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian gitu. Nah, kemudian di sini pembulatannya, pembulatannya ini harusnya di sini ya. Oke. Oke, jadi di sini ini adalah rumusnya. Rumus kalau PPh badan pasal 31E kan ada dua jenis dua jenis tarif ya, yang pakai fasilitas dan yang non fasilitas. Yang pakai fasilitas itu berarti rumusnya adalah 4,8 miliar, ini sudah positif. Kemudian dibagi dengan berapa labanya, berapa omsetnya ya, di sini omsetnya 10 miliar. Ini adalah omset ini yang dipakai adalah omset penjualan bersih. Jadi kalau misalkan di situ masih ada penjualan kotor ya, penjualan kotor itu artinya masih bisa dikurangkan dengan kayak retur, kayak diskon itu, maka itu kurangkan dulu dengan retur atau diskon itu. Jadi yang dipakai adalah penjualan bersih komersilnya. Yang dipakai adalah itu. Kemudian kita kalikan dengan penghasilan kena pajaknya di sini. Penghasilan kena pajaknya tadi ya, setelah kita kurangkan dengan kompensasi kerugian, maka penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 2,7 miliar di sini. Oke, jadi ini dibagi 10 miliar, kita kalikan 2,7 miliar, hasilnya adalah segini. Hasilnya dari ini ya, hasilnya adalah 1 miliar 296 juta. Kemudian yang non fasilitas tinggal kita kurangkan saja selisihnya. Kurangkan saja dari yang penghasilan kena pajak ini. Jadi yang non fasilitas ketemu angka 1 miliar 404 juta ini adalah dari 2,7 miliar ini dikurangi dengan yang fasilitas. Nah, kemudian tadi ya yang ditanyakan adalah tahun 2021 di soalnya. Nah, artinya tahun 2021 PPh badan itu tarifnya adalah 22% masih. Jadi mulai tahun 2020, tahun 2020, 2021 dan 2022 itu masih pakai tarif yang sama 22%. Tapi kalau yang 2019 ke bawah ke belakang itu masih pakai tarif yang 25%. Jadi asumsinya sekarang masih pakai yang 22%. Nah, yang fasilitas itu pakai tarif setengahnya. Jadi kalau pasal 31E itu dia ada dua tarif. Jadi kalau yang fasilitas tadi ya, yang rumus ini itu boleh menggunakan tarif setengahnya. Artinya yang seharusnya itu adalah 22%, tapi dapat diskon setengahnya, jadi cuma 11%. Sementara yang non fasilitas itu tarifnya adalah tetap 22%. Artinya ini kita kalikan 11%, hasilnya adalah 142 juta. Kemudian yang non fasilitas itu berarti tetap kita kalikan 22%, hasilnya adalah 308 juta. Nah,
maka PPh badan terutangnya totalnya adalah sebesar Rp451.440.000. Ini adalah jawaban yang A ya tadi ya. Jawaban yang A tadi. Oke. Jawaban yang ini ya, hitung pajak penghasilannya, pajak PPh badannya. Kemudian hitung PPh kurang bayarnya sekarang, pasal 29-nya. PPh badan, PPh kurang bayar, artinya di situ kan berarti dikurangi dengan kredit pajak di sini. Kredit pajak itu tadi ada PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Oke, pasal 22-nya tadi ya, asumsinya itu sudah itu bukan penghasilannya tapi sudah jadi pajaknya. Jadi pasal 22 tadi itu adalah 20 juta. Oke, sementara yang pasal 23-nya itu adalah 30 juta. Oke, jadi di total kredit pajak 50 juta. Nah, berarti PPh kurang atau lebih bayar adalah sebesar, berarti selisihnya ya. Yang ini kita kurangkan dengan 50 juta. Oke, hasilnya adalah PPh kurang bayarnya, ini adalah yang B tadi, PPh kurang bayar, pasal 29. Kalau lebih bayar itu berarti pasal 28 ya, restitusi. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan yang terakhir adalah PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, kita di sini karena kita tidak tahu angsuran tahun tahun sebelumnya nggak ada ya asumsinya karena rugi. Kan tahun lalu itu ruginya 800 juta. Berarti kan asumsinya dia tidak setor atau dia tidak mengangsur PPh pasal 25. Artinya pasal 25-nya di sini 0 tahun lalu. Nah, kalau seperti ini berarti langsung saja pasal 25-nya berapa? Ya, ini berarti tinggal kita bagi dengan 12 bulan. Oke. Pasal 25 tahun berikutnya berarti sekitar segini. Atau ya kalau mau dibuletin ya berarti Rp33.353.000 gitu. Oke. Oke, barangkali itu ya pertanyaan dan jawaban. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini subscriber dari Bicara Pajak, ada yang mungkin ada soal kasus atau contoh soal ya, entah itu dari ujiannya atau mungkin dari kelas mahasiswa, mungkin silakan disampaikan saja ke alamat email saya. Kemudian kalau misalkan sekiranya perlu kita bahas di sini gitu. Mungkin jadi ini mungkin mungkin salah satu tema baru ya, selain tentang aturan, selain tentang tutorial pajak gitu, mungkin nanti akan coba saya bahas soal-soal studi kasus gitu, kiriman dari teman-teman subscriber di sini. Oke, jadi ini ya, ada 3 jawaban tadi. Yang pertama adalah PPh terutang badannya segini, 451.440.000. Kemudian kurang bayarnya, berarti kita kurangkan dulu dengan kredit pajak di sini, pasal 22 dan 23. Dan angsuran pasal berikutnya, atau pasal 25 tahun berikutnya, berarti PPh kurang bayarnya ini langsung saja kita bagi dengan 12 bulan. Gitu. Sederhananya seperti itu ya, walaupun sebenarnya ada penghitungan khususnya, karena pasal 25 tahun berikutnya itu biasanya dikurangkan dulu. Kita harus cari dulu berapa laba bersih, kemudian dikurangkan dengan intinya adalah kita harus memisahkan dulu kira-kira dari penghasilan tahun ini yang sekiranya rutin dan tidak rutin itu berapa. Karena untuk menghitung PPh pasal 25 tahun berikutnya itu biasanya kita harus kurangkan dulu atau kita pisahkan dulu untuk penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak rutin, yang kira-kira hanya diperoleh di tahun ini saja, yang tahun depannya mungkin tidak akan ada lagi gitu. Contohnya kayak selisih kurs atau mungkin
penghasilan di luar usaha lainnya gitu, nah kan itu biasanya tidak setiap tahun ada. Nah, itu berarti kita harus hitung dulu berapa PPh, berapa penghasilan kena pajaknya, berapa PPh terutangnya, baru nanti dikurangi dengan kredit-kredit pajak. Gitu. Jadi, tapi kalau ini karena sederhana aja soalnya, jadi ya sudah berarti langsung dibagi aja PPh kurang bayar di sini, langsung kita bagi aja dengan 12 bulan. Semoga ini berguna bagi teman-teman yang mungkin mahasiswa ya, mungkin mahasiswa yang ada contoh soalnya. Nah, silakan nanti dikirimkan aja, nanti mungkin kita walaupun mungkin tidak semuanya akan saya bahas di video ini ya. Jadi kira-kira yang bisa membantu mungkin akan saya jelaskan lewat video ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau mungkin ada jawaban yang kira-kira kurang tepat. Saya mohon maaf. Nanti kalau misalkan, oh harusnya seperti ini Pak aturannya gitu. Nah, silakan aja dikoreksi di kolom komentar gitu. Karena bisa aja mungkin saya lupa atau mungkin salah gitu ya dalam penerapan mungkin di PPh pasal 31E-nya ini. Gitu. Dari saya terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.